Assalamualaikum, bismillah, alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA kali ini. Jangan lupa 3M. Tujuan pembelajaran kali ini. Berdasarkan asal datangnya rangsangan, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3. 1. Gerak endonom, yaitu gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan tersebut. Contoh gerak siklosis pada daun Hydrilla verticillata. Contoh lainnya seperti gerak kromosom pada pembelahan sel, dan lain-lain. 2. Gerak higroskopis adalah gerak yang terjadi karena pengaruh perubahan kadar air di dalam sel tumbuhan. Contoh terjadi pada kacang kedelai, buah cangkring, dan buah biduri. Juga membukanya dinding kotak spora tumbuhan paku. Bagaimana itu bisa terjadi? Ketika buah polong-polongan sudah tua, terjadi perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Akibatnya terjadi pengerutan bagian buah yang tidak merata. Pengerutan ini membuat buah polong menjadi terbuka. 3. Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan atau dari lingkungan sekitar. Berdasarkan responnya, gerak esionom dibagi menjadi tropisme, taksis, dan nasti. Gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang dari luar. Yang mendekati arah datangnya rangsang disebut gerak tropisme positif. Sebaliknya, jika arah gerak tumbuhan menjauhi rangsang disebut gerak tropisme negatif. Gerak fototropisme atau heliotropisme adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Contoh, ujung batang tumbuhan selalu mengarah ke cahaya. Gerak geotropisme atau gravitropisme, rangsang berupa gravitasi bumi. Contoh, pertumbuhan akar yang selalu menuju pusat bumi, sedangkan pertumbuhan batang yang menjauhi pusat bumi. 3. Gerak hidrotropisme, rangsang berupa sumber air. Contoh, pertumbuhan akar. 4. Gerak tigmotropisme, rangsangan berupa sentuhan. Terjadi pada beberapa tumbuhan yang memiliki sulur seperti mentimun, kacang panjang, labu, anggur, dan markisa. 5. Gerak kemotropisme, rangsangan berupa zat kimia. Contoh gerakan buluh serbuk menuju sel telur yang dipengaruhi oleh zat gula. B. Gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Biasanya dilakukan oleh organisme bersel satu. Seperti gerak fototaksis, yaitu dengan mendekati dan menghindar dari cahaya yang dilakukan oleh Euglena viridis. Contoh lainnya adalah gerak kemotaksis yang dilakukan oleh spermatozoa tumbuhan lumut dan paku. Rangsangannya berupa zat kimia, yaitu zat gula dan protein tertentu yang dihasilkan oleh archegonium. C. Gerak nasti adalah gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. 1. Gerak seismonasti, rangsangan berupa getaran atau sentuhan. Contoh, menutupnya daun putri malu akibat sentuhan. 2. Gerak niktinasti, rangsangan berupa kondisi siang hari dan malam hari. Contoh, menutupnya atau tidur daun tumbuhan bunga merak dan lamtorok. 3. Gerak fotonasti, rangsangan berupa cahaya. Contoh pada
Mekarnya bunga pukul 4 di sore hari. 4. Gerak termonasti, rangsangan berupa suho. Contoh mekarnya bunga tulip. Hanya dapat mekar di musim semi. Tugas yang harus dikerjakan kali ini. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.